sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan menampilkan tentang sejarah Monumen Kali Bekasi. Siapa yang belum pernah tahu tentang sejarah Monumen Kali Bekasi? Yuk, mari kita simak. Dan sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah like, share, dan subscribe, dan menekan tombol lonceng sebagai notifikasi bila ada video-video yang terbaru. Oke sahabat, sebelumnya juga ada satu pertanyaan. Dengan hadirnya beragam cerita kebudayaan yang ada membuktikan bahwa tanah air kita kaya akan kebudayaan dan sejarah. Seperti apakah kita mencintai tanah air kita sendiri? Silahkan jawab di kolom komentar. Oke sahabat, tepat pada tanggal 19 Oktober 1945 atau 76 tahun silam lamanya, Stasiun Kota Bekasi hingga Kali Bekasi menjadi saksi bisu pembantaian besar-besaran yang dilakukan pejuang Bekasi terhadap 90 serdadu Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Saat itu, 90 serdadu Jepang tersebut dipulangkan melalui jalur udara dari Kalijati, Subang, menggunakan kereta api dari arah Stasiun Jatinegara. Namun, saat melintas Stasiun Bekasi, rangkaian kereta api tersebut dicegat dan digeledah. Ketika dilakukan penggeledahan, sebuah tembakan meletus dari pihak Jepang. Masa pejuang di bawah komando Letda Zakaria langsung geram. Sebanyak 90 tentara Jepang akhirnya tewas di tangan para pejuang Bekasi. Selanjutnya, jasad tentara Jepang tersebut dibuang ke Kali Bekasi hingga menyebabkan Kali Bekasi menjadi merah. Peristiwa berdarah itu kemudian diabadikan ke dalam Monumen Kali Bekasi yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Selatan, dekat jembatan rel Kali Bekasi. Pada prasasti di monumen tersebut, tertuang sepenggal sejarah aksi para pejuang Bekasi melawan serdadu Jepang. Bahkan setiap tahun pada tanggal 9 Oktober, warga Jepang di Indonesia juga sering melakukan ritual tabur bunga di tepi Kali Bekasi untuk mengenang peristiwa pahit tersebut. Monumen Kali Bekasi dikenal sebagai Monumen Front Perjuangan Rakyat Bekasi. Monumen itu dibangun untuk menyampaikan pesan perdamaian dan cinta kasih. Monumen Kali Bekasi yang berdiri kokoh ini terletak di tepian Kali Bekasi, Jalan Insinyur Haji Juanda. Ketika mendekati Monumen Kali Bekasi ini, kita bisa mengetahui sekilas apa yang terjadi dahulu di tepi Kali Bekasi itu. Di monumen itu tergambarkan kereta, tentara-tentara Jepang, dan rakyat Bekasi yang sedang memegang senjata. Monumen Kali Bekasi ini adalah saksi sejarah tempat dahulu rakyat Bekasi begitu berani melawan Jepang. Sejarawan Ali Anwar mengatakan, Monumen Kali Bekasi ini menjadi saksi 90 tentara Jepang mati dibantai oleh rakyat di Bekasi. Peristiwa tragis itu terjadi pada tanggal 18 Oktober 1945
yang awalnya tentara Jepang sudah dinyatakan kalah oleh sekutu setelah Perang Dunia Kedua yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Sebagai APWI, sekutu wajib mengevakuasi tawanan tentara Jepang di Indonesia, sehingga tentara Jepang ini harus dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Namun, untuk dipulangkan, tentara Jepang ini harus melalui Bandar Udara Kalijati Subang. Akhirnya, Komandan Tentara Keamanan Rakyat Jatinegara, Sambas Atmadinata, menginformasikan kepada Zakaria, Komandan TKR di Markas Bekasi, yang saat ini menjadi gedung PMI Kota Bekasi, bahwa akan ada 9 orang tentara Jepang yang akan melintas Bekasi menggunakan kereta api menuju Bandar Udara Kalijati Subang. Karena tentara Jepang pada saat itu dikenal kejam terhadap rakyat Bekasi, maka rakyat Bekasi mencoba untuk menangkap tentara Jepang yang hendak melintas Bekasi itu. Pak Zakaria lantas memerintahkan Kepala Stasiun Bekasi untuk mengarahkan rel yang tadinya melewati jembatan malah ke rel buntu yang ada di monumen itu. Akhirnya, kereta yang kala itu dinaiki 90 orang tentara Jepang, berhenti tepat di tepian Kali Bekasi atau tepat di monumen itu terletak. Kereta mereka dihadang oleh rakyat Bekasi. Zakaria lantas langsung mengetuk pintu kereta untuk menggeledah barang-barang bawaan para tentara Jepang. Awalnya tak dibuka, namun rakyat Bekasi secara paksa langsung membuka pintu kereta tersebut dan menggeledah barang bawaan tentara Jepang. Saat kereta digeledah, ditemukan banyak senjata api. Para pejuang akhirnya marah. Meski telah diperlihatkan surat perintah jalan dari Menteri Soebardjo dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno yang kala itu menjadi Presiden Indonesia, rakyat Bekasi tetap menggelandang tawanan ke Kali Bekasi. Awalnya ada sekitar 15 komandan tentara Jepang yang hendak melepaskan tembakan ke arah Zakaria dan kawan-kawan. Namun sayangnya Zakaria terlebih dahulu melepaskan tembakan ke arah komandan Jepang tersebut. Lalu disusul suara-suara tembakan lain, maka perang pun pecah. Pasukan Jepang berhamburan keluar dari 3 gerbong. Melihat komandannya habis ditembak, para prajurit Jepang ini mencoba ambil senjata yang disimpan di gerbong belakang. Belum sempat mengambil senjata, rakyat Bekasi ini langsung menyerbu para prajurit Jepang. Hal itu membuat mereka kalang kabut, bahkan beberapa di antara mereka sempat melarikan diri sampai ke arah Teluk Pucung. Dalam hitungan beberapa menit, 90 orang prajurit Jepang tewas. Jasad 90 orang prajurit itu lantas dibuang ke Kali Bekasi. Kali Bekasi saat itu bertumpah darah para prajurit hingga warnanya berwarna merah, sehingga disebut Kali Merah. Karena kejadian tersebut, pemerintah Jepang
memprotes terhadap negara Indonesia dan meminta pertanggungjawaban kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Akhirnya pada tanggal 25 Oktober 1945, Presiden Insinyur Soekarno datang ke Bekasi. Insinyur Soekarno minta agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Insinyur Soekarno juga meminta agar rakyat Bekasi tidak ikut campur masalah kereta api dan mengacaukan perjalanannya. Dalam buku Nasution tahun 1975, permintaan Insinyur Soekarno itu diterima oleh rakyat Bekasi. Akhirnya, Monumen Kali Bekasi itu dibentuk sebagai tanda perdamaian antara Jepang dan Bekasi. Oke sahabat, cerita ini sumber materinya berasal dari kompas.com dengan judul Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi tentang pembantaian tentara Jepang dan sungai yang memerah. Penulisnya yaitu Cynthia Lopa dan editornya yaitu Jessie Karina. Demikian cerita tentang Monumen Kali Bekasi. Terima kasih sudah menyimak dan silakan isi di kolom komentar dengan narasi mencintai tanah air seperti kita mencintai diri sendiri. Selalu budayakan disiplin, agamis, santun, budaya bersih, toleransi, dan banyak hal positif yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sahabat semua setuju? Kalau setuju silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.